Sejumlah tokoh di lingkaran mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengeluarkan amanat Ciganjur untuk merespons proses pemilu yang sedang berjalan. Amanat Ciganjur dibacakan bersamaan dengan peringatan Haul ke-14 Gus Dur pada Sabtu 16 Desember 2023. Penandatanganan amanat Ciganjur terdiri atas istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Pastor Romo Beni Susetio, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Gomar Gultom, dan filsuf Karlina Supali. Dalam amanat ini, secara umum mereka mendeklarasikan soal pesan untuk pemilu 2024 dan demokrasi Indonesia. Poin pertama dalam amanat Ciganjur adalah pemilu 2024 harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan dijalankan dengan penghormatan penuh terhadap HAM. Selain itu, pemilu mendatang juga harus menjadi sarana yang adil untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia Indonesia. Kemudian untuk poin kedua, pemilu 2024 harus diarahkan bagi terbentuknya pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan tidak meninggalkan satupun elemen bangsa. Selanjutnya, poin ketiga berisi bahwa pemilu 2024 harus dijalankan secara berkeadaban, yakni dengan komitmen penyelenggaraan yang damai, jujur, adil, dan bermartabat. Poin keempat yang menekankan soal pemilu dan konstitusi dibacakan oleh tokoh Katolik Romo Beni Susetio. Poin tersebut menyatakan bahwa pemilu 2024 harus digunakan sebagai pengikat dalam mengatur berbagai perbedaan kepentingan dan keberagaman. Hal itu yang telah dijamin dan diamanatkan oleh konstitusi sebagai warisan para pendiri bangsa. Terakhir, di poin kelima, amanat Ciganjur menegaskan agar pemilu 2024 harus dijadikan sebagai konsensus untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa berdaulat dan disegani. Sementara itu, Sinta Nuriyah yang menyampaikan pembuka dan penutup amanat mengatakan kekuasaan politik adalah sarana manifestasi kemaslahatan dalam wujud kesejahteraan dan tegaknya harkat martabat umat manusia. Karena hal ini, kekuasaan perlu diawasi dan dibatasi agar tidak terjebak dalam otoritarianisme yang justru dapat menghancurkan tujuan baik dari kekuasaan itu sendiri. Amanat ini dibuat dengan penuh kesadaran dan pengharapan agar pemilu 2024 dapat menjadi sarana kemaslahatan bangsa dan bukan sekedar lomba berebut kekuasaan semata yang pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran bagi bangsa kita. KPU RI telah menetapkan 3 pasangan Capres-Cawapres Pilpres 2024 dan sudah mengundi nomor urut Capres-Cawapres pada 14 November 2023. Hasilnya pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan 11 hingga 13 Februari 2024 memasuki masa tenang dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan atau pemungutan suara.